Perkenalkan, nama saya Merlina Gultom dengan NIM 2503031, Prodi Agroteknologi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi agronomi, konsep ketahanan pangan, variasi suhu dan intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman, dan air nitrogen untuk pertumbuhan tanaman. Yang pertama adalah definisi agronomi. Definisi agronomi ini adalah ilmu pertanian yang mempelajari cara pengelolaan tanaman budidaya dan lingkungan tumbuhnya, yang dimana lingkungan tumbuhnya ini kita ketahui tanah, air, dan iklim, agar menghasilkan produksi yang optimal dan maksimum dan berkelanjutan. Ada nih prinsip-prinsip yang dilakukan di dalam definisi agronomi. Prinsip-prinsip agronomi yang dapat diterapkan atau yang dapat dibudidayakan dalam budidaya tanaman padi. Yang pertama itu pengolahan tanah, kedua pemilihan varietas unggul, yang ketiga pengaturan waktu tanam, yang keempat pengendalian hama, gulma, dan penyakit, yang kelima pola tanam, dan yang keenam itu pengairan atau dengan irigasi. Yang kedua, konsep ketahanan pangan. Nah, konsep ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, sehat, bergizi untuk aktif setiap saat. Nih, ada 4 pilar ketahanan pangan. Yang pertama itu ketersediaan pangan, yang kedua akses pangan, yang ketiga stabilitas pangan, dan terakhir adalah pemanfaatan pangan. Variasi suhu dan intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hasil produksi tanaman. Karena keduanya langsung mengatur proses fisiologi tanaman, yang dimana fisiologi tanaman ini adalah fotosintesis, respirasi, dan pembungaan. Suhu yang terlalu rendah mengakibatkan penyerapan hara terganggu dan pertumbuhan tanaman akan lambat. Dan suhu yang terlalu tinggi mengakibatkan respirasi meningkat dan buah atau bunga berguguran. Pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Jika intensitas cahaya terlalu rendah, otomatis fotosintesis akan rendah dan tanaman mengalami etiolasi, yang dimana tanaman etiolasi ini adalah tinggi, kurus, dan lemah. Yang kedua, intensitas cahaya yang terlalu tinggi mengakibatkan terbakarnya daun atau sunburn dan stres tanaman. Adapun strategi yang digunakan agar tanaman dan hasil produksi tetap optimal. Yang pertama adalah penyesuaian waktu tanam, yang kedua penggunaan naungan atau shading, pengaplikasian mulsa, irigasi yang tepat, pemilihan varietas unggul, penggunaan jarak tanam, dan penggunaan greenhouse ataupun screenhouse. Materi yang keempat adalah ketersediaan air dan nitrogen dalam pertumbuhan tanaman. Pengaruh ketersediaan air yang kurang menyebabkan tanaman layu, fotosintesis turun, dan pertumbuhan terhambat. Kelebihan air juga menyebabkan akar tanaman kekurangan oksigen dan berisiko busuk akar. Pengaruh ketersediaan nitrogen yang kurang mengakibatkan daun menguning atau yang dinamakan dengan klorosis dan pertumbuhan tanaman akan lambat. Dan kelebihan N juga mengakibatkan daun lebih banyak tetapi bunga biji maupun buah sedikit. Adapun strategi yang digunakan, strategi budidaya agar tanaman tetap optimal. Yang pertama itu pengolahan air. Yang pengolahan air ini ada 3. Yang pertama irigasi sesuai kebutuhan, yang kedua menggunakan drainase dan baik, yang ketiga itu adalah penggunaan atau pengaplikasian mulsa. Yang kedua adalah pengolahan nitrogen. Pengolahan nitrogen ini juga ada 3. Yang pertama itu pemupukan berimbang, yang dimana pemupukan berimbang ini dilakukan tidak lebih maupun kurang. Yang kedua, waktu aplikasi nitrogen tepat, dan ketiga, penggunaan pupuk organik. Sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan perbuatan maupun perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih.